Tapi mungkin lebih ke pengusaha atau ketua partai ya dibanding dengan kayak elit global yang menguasai dunia itu kan nggak masuk akal ya. Nggak usah di. Enggak, kalau di Indonesia kan ya ada partai satu ya kan masih kan. Yang kedua mungkin pengusaha ya kan. Pengusaha yang invest apa Sembilan segala naga macam. gitu. Kalau di Amerika soalnya sangat heavy on private companies kan. Yes. Jadi kebanyakan pasti pengusaha Iya. yang jadi pemerintah bayangannya. Iya. Yang ngurusin petrol, pengusaha juga, Standard Oil kan, Exxon Mobil, Rothschild, Bahkan apa segala listrik macam. aja juga swasta ya. Listrik. Perusahaan listrik terbesar. Betul. Dan Donald Trump itu sendiri pengusaha kan. Ya, Yes, betul. Nah, makanya di setiap negara demokratis itu ada konektor antara mafia di belakang layar dengan para pejabat di depan. Gitu. Ada pejabat yang jadi konektornya itu siapa gitu. Biasanya kayak gitu. Iya. Di Indonesia siapa? kurang tahu saya, Pak. Kurang tahu saya, Pak. Yang mengkoneksikan antara pengusaha dengan pejabat. Adiknya bukan? Ada itu tetangga saya maksudnya. Dia kerjanya memang melobi-lobi memang. Jago ya adiknya Jago, sampai adiknya di tetangga. pemerintah bayangan. Bener, melobi-lobi ya kan. Jadi keinginannya Anda apa? Sampein. Ada apa enggak? Bayangan. Iya. Gitu ya. Jadi kita sambung ke pembicaraan tentang sejarah nih ya sekarang ya kan. Seru banget nih ya kan. Seru banget sejarah. Kan guru gembul guru sejarah juga. Yes. Kalau sejarah itu selalu ditulis oleh pemenang, sejarah mana yang kita pelajari? Sekarang versi siapa? Sorry. Sejarah itu nggak ditulis sama pemenang. Perang salib itu yang menang kan Muslim. Semua penulis perang salib itu orang Kristen. Oke. Misalkan kayak gitu. Jadi sejarah bukan ditulis sama pemenang. Sejarah ditulis oleh orang yang punya akses terhadap masyarakat. Itu bisa siapapun. Indonesia perang lawan Belanda. Indonesia yang kalah, tapi Indonesia menulis sejarah bahwa Belanda kalah. Iya. Yang menang perang Indonesia lawan Belanda siapa? Ya ketawa kalau misalkan Indonesia menang perang lawan Belanda. Ya siapa juga gitu kan. Orang setiap perang Penogoro kita kalah, perang Patimura kita kalah, perang Bojol kita kalah. Tapi kita yang nulis sejarah dan Belanda yang kalah. Jadi sebenarnya sejarah bukan ditulis sama pemenang perang. Sejarah ditulis oleh orang yang punya akses terhadap masyarakat yang mau mendengarnya gitu. Jadi menurut Anda ini apa sejarah saat ini tuh sudah Indonesia sentris Indonesia menurut Anda? sentris. Ya iyalah. Gimana ceritanya ada penjajahan Indonesia 350 tahun, orang 350 tahun yang lalu nggak ada Indonesia. Ya, Soalnya kan udah disiapkan dana 9 miliar kalau nggak salah untuk merevisi sejarah katanya. Untuk supaya lebih Indonesia sentris katanya. Iya, saya setuju dengan itu karena sejarah itu impactnya tuh kuat banget, impactnya tuh besar. Orang Yahudi di Israel itu bukan orang Yahudi asli, tapi mereka rela menyelenggarakan perang puluhan tahun demi sejarah masa lalu bahwa keturunan kamu Abraham akan memiliki tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Itu kan sebenarnya mereka bukan pemiliknya, mereka apanya, dan mereka bukan keturunannya juga, tapi karena mereka mengaku didasarkan pada teks sejarah